Pemirsa, untuk menciptakan rasa nyaman dalam kehidupan masyarakat, keamanan sangatlah dibutuhkan. Tanpa keamanan ataupun kondusivitas, kita tidak mungkin dapat melakukan kegiatan seperti biasa setiap harinya. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum menjaga hal itu agar masyarakat tetap hidup dengan nyaman. Salah satunya kepolisian yang tugasnya menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Seperti misalnya untuk perayaan malam pergantian tahun yang tentunya membutuhkan pengamanan lebih dari aparat kepolisian. Dan bagaimana halnya dengan pemilu kada, yang mana tahun 2020 Kabupaten Jember akan menggelar pesta demokrasi serentak. Bagaimana kesiapan dan juga persiapan dari Kepolisian Resort Jember sendiri menghadapi hal tersebut? Dan saat ini pemirsa bertempat di Mako Polres Jember, sudah bersama saya Kapolres Jember, Bapak AKBP Alfian Nurizal, SHSIK Mhum. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tajam Dialog. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang mengenai kesiapan dan juga persiapan dari Kepolisian Resort Jember dalam hal malam pergantian tahun dan juga pelaksanaan pemilu kada, kita sapa narasumber kami berikut ini. Assalamualaikum Komandan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Prima, kepada pemirsa Jember 1 TV yang berbahagia. Sehat dan? Alhamdulillah, berkat doa dari warga Jember, saya berikan kesehatan dan kekuatan tentunya. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan Natal yang saat ini berlangsung dan juga nantinya pengamanan Tahun Baru 2020 juga berjalan tertib, lancar, dan kondusif. Iya. Baik Komandan, untuk mengawali perbincangan kita di Tajam Dialog kali ini dan juga menambah kebersamaan terhadap pemirsa setia Jember 1 TV, bolehlah Komandan menyapa terlebih dahulu pemirsa setia Jember 1 TV. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jember 1 TV yang tentunya kami hormati dan kami cintai. Kami saat ini mempersiapkan pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan pengamanan tahun 2020 yang tentunya ada beberapa tempat yang perlu kita antisipasi adalah tempat keramaian dan tempat wisata. Ini yang perlu diantisipasi pada kegiatan jelang tahun baru. Tidak kalah pentingnya juga yang diantisipasi adalah sering terjadinya sebuah kemacetan maupun laka lantas yang mengakibatkan fatalitas. Tentunya kami kemarin sudah bekerja sama dengan seluruh kepala rumah sakit se-Kabupaten Jember dan juga dengan Jasara Harja, sehingga tentunya dengan dimaksud dalam melakukan penanganan secara medis dan juga pemberian santunan yang kepada ahli waris ini segera diterima kepada yang memiliki hak. Ya, Komandan di sini mengemban tugas sebagai Kapolres Jember belum genap 4 bulan. Gimana sih kesannya dan selama menjabat ini? Ya, tentunya saya masuk di sini tanggal 25 September 2019. Saat ini sudah menginjak ke tanggal 27 Desember. Alhamdulillah sudah menjalani 3 bulan 2 hari. Sangat dinamis di Kabupaten Jember karena di sini adalah pendalungan, di mana saya melihat daripada filosofi untuk 60% untuk secara geografis adalah perkebunan, dan tentunya di sini ada suku yaitu adalah Jawa dengan Madura, di mana untuk Jawa sendiri saya lihat dari Matraman ya, dari Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar. Sementara kalau Madura sendiri bagian paling timur yaitu adalah Sumeneb dengan Pamekasan didominasi di wilayah Kabupaten Jember, sehingga tentunya saya juga kelahiran Madura, tepatnya di Sumeneb, tidak sulit untuk mengadaptasi berkaitan dengan kultur maupun karakter yang ada di pendalungan Kabupaten Jember. Kemudian untuk di kota sebelum Komandan menjabat di Jember ini bagaimana dan perbedaannya dengan Jember? Ya, saya lihat untuk kondisi perbedaan dengan di Probolinggo Kota kemarin, tentunya di Probolinggo Kota jumlah penduduk kurang lebih hanya 400.000. Sementara di sini jumlah penduduknya sangat signifikan, 2.800.000 jiwa. Sehingga tentunya dengan jumlah kompleksitas jumlah orang yang begitu banyak, dengan ada juga di sini universitas 6 universitas dan juga jumlah daripada parpol, daripada legislatif, dan ini akan membuat sebuah dinamika di wilayah Jember akan lebih dinamis. Inilah tentunya kami harus memiliki strategi bagaimana mewujudkan
untuk memelihara ketertiban, keamanan masyarakat, dan memberikan kesadaran hukum. Namun bukan itu saja, kami memberikan sebuah program Jaga API Jember. Nah ini, tadi sudah kita sampaikan bahwa filosofinya Jawa dan Madura, jaga adalah Maduranya, API Jawa dan Jember sendiri. Makanya di itu saya memberikan Jaga API Jember dengan maksud bagaimana pemecahan masalah solutif yang terjadi konflik di sosial, di masyarakat. Itulah untuk kita harus bisa memberikan pemecahan masalah sehingga tidak ada tersumbat permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Namun bagaimana niat kita untuk memberikan yang terbaik untuk Jember yang hebat ini. Iya, baik sekali. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember begitu banyak sekali ya, dan juga membutuhkan strategi dan juga pelayanan ekstra ini tentunya kepada masyarakat. Nah, kita tinggalkan obrolan yang tadi, kita beralih ke perayaan Natal kemarin bagaimana Dan untuk situasi dan juga kondisinya kemarin. Alhamdulillah pada tanggal 23 setelah gelar Operasi Lilin Semeru 2019 kita lakukan dan juga pelaksanaan kegiatan misa atau perayaan Natal berjalan dengan tertib, lancar, karena tentunya kami sudah berkoordinasi dengan para pendeta, para pastor, romo, maupun remaja-remaja dari gereja untuk sama-sama menjaga kondisivitas yang tentunya sesuai dengan kita memiliki SOP dalam pengamanan. Dan tentunya kami juga menunjukkan bahwa Jember ini sangat toleransi, sangat pluralisme terhadap seluruh keragaman, sehingga kami juga undang dari teman-teman tentunya senioritas. Yang pertama adalah dari Kodim 0824, teman-teman dari Danyon atau Batalion maksud kami, dengan Armet dan juga tentunya dengan Satpol PP. Dan yang terpenting di sini adalah ada Ormas Islam yang membantu kami dari Banser dalam pengaman di beberapa titik gereja yang pada saat itu melaksanakan perayaan. Sejauh ini masih terpantau aman ya, dan untuk pelaksanaan Natal sendiri? Insya Allah aman, di mana kami sudah bersama-sama sinergi yang tadi kami sebutkan, beberapa instansi elemen yang bergabung dalam pengamanan. Kami juga melakukan beberapa SOP. Yang pertama tentunya kita akan kenali lingkungan, kita lakukan sterilisasi, betul-betul aman pada saat mau dilakukan ibadah atau perayaan. Setelah itu kami berikan dan juga kami akan selektif dalam pengamanan itu dengan memberikan tindakan-tindakan kepolisian. Contohnya kita apabila ada yang dicurigai atau membawa sesuatu, tentunya kita lakukan penggeledahan. Dan alhamdulillah semua bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Ya, kemudian bagaimana halnya dengan perayaan malam pergantian tahun nanti, dan untuk pengamanan dan juga antisipasi menjelang perpindahan tahun 2019 ke tahun 2020 ini ada berapa dan di mana saja titik rawan yang menjadi perhatian khusus Polres Jember pada saat momentum tersebut? Ada beberapa titik yang perlu kita antisipasi. Jumlah personil yang kami sudah gelarkan 700 personil dalam pengamanan nanti pergantian tahun 2020, dan juga di tempat wisata tentunya itu yang tetap menjadi di Puger, di Papuma maupun sentral untuk semua kegiatan. Dan tentunya sudah kita lakukan ini untuk menghindari hidup yang hedonis atau melakukan kegiatan yang hura-hura, yang euforia yang berlebihan pergantian tahun. Kami juga sudah bekerja sama untuk melakukan kegiatan istighosa. Istighosa, doa bersama dengan sholawat, sehingga untuk mengurangi adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini yang bentuk antisipasi yang kami lakukan. Tentunya untuk beberapa titik kerawanan sudah kita petakan, mapping untuk melakukan antisipasi. Jadi tentunya kami melakukan preventif daripada kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas, dan juga adanya kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan di jalanan. Yang tidak kalah penting adalah kemacetan yang terpenting nih. Karena tentunya pada saat pergantian tahun, sepertinya anak-anak muda memang sengaja untuk menikmati dengan hal-hal yang mungkin baik menurut kami, yaitu adalah menggunakan knalpot brong. Ini menjadi tradisi biasanya dari tiap tahun, sehingga kami perintahkan instruksi kepada seluruh jajaran untuk melakukan razia terhadap sepeda motor roda 2 yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spektek atau yang kita kenal ada knalpot brong. Kemudian untuk di titiknya sendiri ada berapa jumlah total, Dan? Ada kurang lebih sekitar 7 titik yang tentunya sudah kami antisipasi setiap di kecamatan. Kami ada rayon yang kita buat contoh di beberapa di Kalisat, di daerah Kencong, daerah Tanggul dan sebagainya. Itu sudah kita di Papuma terutama yang tempat wisata di Puger. Ini sudah kita buatkan untuk pos yan maupun pos terpadu,
sehingga tentunya anggota sudah bisa dilakukan untuk kegiatan mobilitas. Jadi yang ada pos terpadu yang ada di alun-alun yang saat ini sudah berdiri, ini juga tentunya mencakup tujuan dari pos supaya pemirsa Jember 1 TV memahami tujuan dari pos ini adalah memindahkan yang tadinya Polres yang saat ini ada di berada kami untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita tempatkan pos itu adalah mendekatkan bahwa ada yang markas komando yang saat ini berada di sekitaran wilayah tersebut. Itu tujuannya. Ya, tadi disebutkan ada 700 personil yang diterjunkan pada saat malam pergantian tahun ya, dan nah untuk 700 personil itu sendiri apa dari Polres Jember atau melibatkan unsur yang lain? Ya, 700 itu melibatkan unsur yang lain tentunya. 500 dari anggota Polres Jember, 200 dari instansi terkait, contohnya dari TNI, antara lain yang tadi kami sebutkan dari Kodim, dari Armet, dari Batalion, dan tentunya juga dibantu dari teman-teman dari PMI maksud kami, dan dari beberapa rekan-rekan dari Ormas Islam, dan juga Senkom Orari juga membantu. Ada juga Saka Bayangkara juga membantu kami untuk dalam pengamanan di tempat. Kemudian untuk pembagian tugasnya di masing-masing pos ada berapa personil dan? Kami berikan untuk semua pasti ada perwira pengendali ya. Perwira pengendali di situ juga masih juga dikendalikan oleh Kapospamnya. Jadi setiap regu sudah ada perwira dan di situ ada Kapospam adalah pengendali langsung, hingga dalam pelaksanaan yang kurang lebih jumlahnya semua rata-rata per Pospam ada 25 dari Polres, dari instansi terkait maupun dari teman-teman relawan. Ya. Kemudian bagaimana dan antisipasi dari Polres Jember terkait kegiatan yang cenderung negatif ini dan saat malam pergantian tahun baru seperti halnya pesta miras yang tadi sudah disebutkan oleh Komandan? Ya, tentunya miras ini potensi yang memicu kepada sebuah hal yang kejahatan yang terjadi. Ini yang pertama yang saya gelorakan dan saya instruksikan seluruh jajaran. Kami datakan, kami berikan target setiap Kapolsek tentunya wajib untuk melakukan penertiban atau razia kepada minuman keras. Beberapa jenis yang tentunya kami akan anef, dan ini menjadikan sebuah target dari kami. Ini yang diantisipasi jangan sampai minuman adalah yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan menunjukkan juga tidak kalah pentingnya adalah narkoba. Kemudian bagaimana halnya dengan petasan ya dan? Ya, petasan juga tentunya juga jadi prioritas. Tapi untuk petasan mungkin kalau memang ledakan di atas kami izinkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun yang tidak diperbolehkan adalah petasan yaitu yang meledak di permukaan. Itu yang tidak boleh karena aturannya tentunya sangat berbahaya untuk keselamatan jiwa terhadap warga. Kemudian untuk tempat hiburan malam sendiri bagaimana untuk pengamanan pada saat malam pergantian tahun tersebut? Kami sudah mengumpulkan kepada seluruh pengusaha hiburan untuk pelaksanaan nanti tahun baru tidak ada yang melebihi batas daripada izin. Karena tentunya kami sudah sepakat izin yang sudah berlaku tetap dihormati dan dilaksanakan, dan kami juga menghimbau kepada warga Jember setelah H+1 jam pergantian tahun kami mohon dengan hormat untuk bekerja sama dengan kami bisa kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas kembali untuk esok harinya, sehingga tentunya kerawanan-kerawanan yang terjadi yang ada di beberapa kota yang sudah kami petakan tidak terjadi. Iya, baik. Berbicara mengenai ANEF yang tadi sempat disinggung oleh Komandan. Nah, bagaimana untuk ANEF atau analisa dan evaluasi dari Polres Jember sendiri terkait tindak kriminal dan juga pelanggaran Kamtipmas dan mungkin ada peningkatan atau penurunan dan? Tentunya kami sampaikan kepada pemirsa Jember 1 TV untuk tahun 2019 tadi kami sampaikan begitu jumlah Kabupaten Jember sangat tinggi sekali atau banyak 2.800.000 jiwa kurang lebih, yaitu untuk laporan polisi atau yang sudah kita tangani itu sebanyak 1.093. Ini yang tentunya paling dominan adalah pencurian pemberatan, yaitu curanmor dengan narkoba yang sangat luar biasa ini, yaitu kita betul-betul darurat narkoba di Jember ini, Mbak Prima, dan juga banyaknya juga penipuan. Jadi untuk crime index saat ini adalah narkoba, penipuan, curanmor, dan tipu gelap. Ini yang paling banyak, dan alhamdulillah kami sudah bisa menyelesaikan
890 dari 1093 yang laporan atau pengaduan penanganan yang kita lakukan. Iya. Kemudian untuk pelanggaran yang lainnya, Dan? Untuk pelanggaran mungkin yang berkaitan yang dimaksud adalah pelanggaran lalu lintas sangat signifikan karena tentunya saya melihat jumlah laka yang saat ini terjadi masih sangat menonjol dan mengakibatkan fatalitas. Nah inilah tentunya kita tahu bersama bahwa terjadinya satu kecelakaan itu disebabkan dikarenakan berawal dari pelanggaran. Adakah sosialisasi yang terus diberikan kepada masyarakat terkait pemahaman tersebut, Dan? Ya, kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan 3 pilar. Tentunya kami perintahkan kepada Babin Kamtibmas, Babinsa, Kepala Desa, dan bersama dengan Kandik Dikjasa untuk memberikan himbauan kepada masyarakat apa akibat fatalitas apabila berdampak terjadi kecelakaan. Sehingga tentunya kami sudah memberikan informasi, memberikan himbauan, memberikan penyuluhan untuk bagaimana tertib dalam berlalu lintas. Karena memang itulah tugas kepolisian, senantiasa harus menyadarkan hukum kepada masyarakat dan juga bagaimana mewujudkan keamanan ketertiban di masyarakat. Ya, dan berbicara mengenai pelayanan ekstra yang diberikan dari Kepolisian Resort Jember pada saat malam pergantian tahun 2019 ke 2020, untuk pelayanan ekstranya sendiri itu dilaksanakan hingga H+ berapa, Dan? Pelayanan ekstra yang dimaksud ini adalah bagaimana seluruh anggota kami lakukan 3/4 untuk melakukan pengamanan dalam pergantian tahun. Sehingga mohon maaf kami tidak mengenal jam kerja shift 8 jam, saya tidak ingin itu. Intinya kami harus totalitas pengabdian kepada warga untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jember dalam menikmati pergantian tahun 2020 nantinya. Ya, dan tentunya memberikan kenyamanan kepada mereka yang merayakan malam pergantian tahun seperti itu. Dan juga bertepatan dengan hari libur panjang ya, Dan? Ya, bertepatan libur panjang sekarang. Baik, Komandan, tidak lama lagi Kabupaten Jember akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan bupati dan juga wakil bupati serentak. Bagaimana pandangan Komandan sebagai Kapolres Jember dengan kegiatan tersebut? Tentunya tahun 2020 kita adalah pesta demokrasi, rakyat sedang berpesta untuk bisa memberikan pilihannya. Itu adalah hak kepada warga dalam memilih siapa yang tepat yang bisa memimpin di daerah Kabupaten Jember ini. Kami tentunya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perencanaan dalam pelaksanaan nanti kegiatan pemilihan kepala daerah yang dimana kami memberikan sebuah kegiatan pelatihan, yaitu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gakumdu, karena ini penting sekali. Nanti pasti banyak hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan, yaitu berkaitan dengan adanya kerugian atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terlebih-lebih juga kami sudah berkoordinasi dengan penyelenggara, dengan KPU, Bawaslu, dalam pelaksanaan nantinya ini sangat harus saling sinergi karena saling memiliki kewenangan dan harus kita sinergikan karena satu sama lain saling memberikan kontribusi. Dan yang tidak terkalah pentingnya, kami juga sudah mengantisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang pertama adalah latihan, adalah pra-op untuk bagaimana simulasi dalam pengamanan nanti di TPS. Karena tentunya dalam pengamanan di TPS ini sangat penting dan kami menyampaikan kepada warga Jember sepakat dan kami juga komitmen bersama dengan Kodim 0824 untuk senantiasa bersama-sama dalam memberikan pengamanan untuk terbaik kepada warga Jember. Jadi pola-pola nanti ada semacam pola rawan, sedang, dan cukup di sini kita akan menggunakan bagaimana apabila memang betul-betul rawan, sehingga di situ harus ada pengamanan yang ekstra. Bisa saja satu TPS, satu polisi, atau mungkin 2. Tapi kami lihat, saya rasa untuk yang rawan cukup untuk satu TPS, satu polisi dengan dibantu dengan 2 linmas. Kalau memang sedang, mungkin nanti kita akan berikan satu TPS, ulangi, mungkin satu polisi, 3 TPS atau 4. Jadi kita lihat dari jumlah TPS yang ada dan tentunya akan kami berikan kepada yang sudah mengenali lingkungan terhadap wilayah dalam pengamanan sehingga tidak sulit untuk dalam adaptasi dengan Pancasila apabila ada permasalahan. Dan saya memberikan apresiasi kepada Dandim 0824 karena sudah siap untuk sama-sama dalam penyelenggaraan nanti berjalan aman. Artinya kami bersama-sama, tentunya kami yang berbeda kewenangan. Jadi
teman-teman dari Kodim pengamanan di wilayah luar, apabila terjadi suatu pidana di dalam TPS, kamilah yang akan masuk ke dalam melakukan penanganan atau olah TKP di situ. Ya, kalau menurut Komandan sendiri, dinamika politik di wilayah Tapal Kuda khususnya di Jember ini bagaimana sih, Dan? Untuk politik di wilayah Jember sangat dinamis ya, sangat dinamis dan kompleksitasnya sangat tinggi. Tentunya kami berharap kepada masyarakat, mohon ini adalah demokrasi yang harus kita hormati, jangan mudah terpancing, terprovokasi dengan yang sering kita dengar adalah berita hoax atau bohong. Ini betul-betul saya yakin dan percaya bahwa warga Jember sudah mulai memahami dan memiliki kemampuan dalam memilah mana yang baik dan tidak, dan tentunya ujaran kebencian ini yang harus kita cegah karena ini hate speech sangat rawan sekali, apalagi kalau misalnya ideologi sebagai ditunggangi dalam politik. Saya dengan hormat untuk betul-betul jangan sampai terjadi. Cukup pelajaran 2019 pemilihan presiden maupun wakil presiden, inilah saya menjaga untuk program yang saya selalu gelorakan, jaga API Jember. Sangat luar biasa sekali. Kemudian apa saja sih dan potensi konflik yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pemilu kada? Titik mana saja yang menjadi atensi Polres Jember? Untuk potensi konflik yang sering terjadi, yang pertama adalah mungkin adanya tidak transparansi dan juga mungkin adanya sebuah pada saat sumbernya semua ada di PPS. Ini yang harus diantisipasi di PPS, benar-benar dalam nanti Bintek kami akan mengawal kepada teman-teman di KPU sehingga menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sumber-sumber permasalahan semuanya ada di PPS. Ini yang harus kita antisipasi. Yang kedua, kami juga sudah memperkuat secara intelijen untuk mengantisipasi di dalam pelaksanaan dari tahap kegiatan mungkin pada saat Latpraop, kegiatan untuk pemilihan nomor di undi, sampai pelaksanaan kampanye dan sebagainya. Kami sudah membuat sebuah strategi dan insya Allah, Allah selalu memberikan perlindungan dan petunjuk pada saya. Saya punya pengalaman di Sampang 2012, di Probolinggo di tahun 2018, semuanya bisa berjalan tertib, lancar, dan yang menariknya pada saat itu di Probolinggo H+1 seluruh kontestasi berkumpul semuanya saling mengucapkan selamat. Itu, jadi mereka betul-betul menghargai dan menghormati bahwa demokrasi ini adalah pestanya rakyat. Sehingga siapapun yang menang dan kalah, sama saja bahwa ini yang menang adalah yang terpilih karena ridhonya Allah SWT. Kalau di Jember sendiri diprediksi akan seperti itu, Dan? Saya yakin dan percaya Jember juga lebih daripada itu. Baik, kesiapan dan juga persiapannya sendiri dalam hal tersebut dari Polres Jember sudah berapa persen, Dan? Untuk saat ini kami sudah katakan 90% sudah kita siapkan. Tentunya hanya tinggal melengkapi beberapa. Yang pertama adalah mungkin kemampuan dalam mengolah data. Karena data ini sangat penting untuk segera mengkompilir daripada informasi yang kita miliki. Yang kedua, kita harus membuat sebuah quick response dalam pelaksanaan kegiatan dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang terpenting adalah bagaimana, mungkin kita belum tahu kontestasi kan jumlahnya berapa. Kalau misalnya kontestasi ada 2 atau 3, jadi kita bisa membantu bagaimana kelompok atau kontestasi satu dengan yang lainnya jangan sampai bertemu di mungkin masanya, mungkin di rute perjalanannya dan sebagainya. Inilah yang harus kita antisipasi sehingga setiap saat hal-hal yang mungkin menjadi potensi tidak terjadi. Kemudian untuk personil yang diterjunkan nanti ada berapa? Tentunya 3/4. 3/4 untuk personil akan kita lakukan. Polsek mungkin hanya, ini mohon maaf, bukannya kami menyampaikan bahwa kami benar-benar inilah pengabdian yang tanpa batas. Saya yakin di Polsek paling kami hanya memberikan 3 personil yang mungkin dari tahap pemilihan di PPS, kita tidak tahu, nanti kita sepakati dari TPS ke PPS, dari PPS berapa hari setelah bisa itu dihitung ke PPK, dari PPK itu berapa lagi rekap langsung KPU, atau sebaliknya dari TPS ke PPS setelah direkap bisa langsung ke KPU, nanti ulangnya atau di PPS, kita belum tahu. Untuk ritme atau kesepakatan atau aturan yang nanti kita sepakati. Tentunya kami sudah mempersiapkan diri dalam pengamanan Pesta Demokrasi Pilkada tahun 2020 ini dengan baik.
dan tentunya kami mohon kami tidak akan bisa berhasil dan sukses tanpa kerjasama dari warga Jember sendiri. Dan ini ada pertanyaan tambahan yang tentunya juga menjadi tanda tanya ini dari masyarakat Jember. Jegeh API Jember. Nah, itu slogan dari Kapolres sendiri ya, Dan ya. Nah, itu untuk konsepnya itu bagaimana sih, Dan? Ya, filosofinya untuk Jegeh API Jember yang tadi kami sampaikan bahwa Jegeh ini bahasa Madura, API bahasa Jawa, dan tentunya Jember sendiri yang dimana kita kenal adalah Pendalungan adalah suku Jawa dan Madura, sehingga kami ambil program adalah Jegeh API Jember. Kami tidak senang atau tidak menitik beratkan kepada represif. Tindakan yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan preventif dan preventif, sehingga menurut kami wajib memberikan kesadaran hukum kepada warga dan juga memberikan penjaminan keamanan ketertiban masyarakat. Itu adalah suatu tugas pokok dari Polres Jember. Namun yang tentunya tidak kalah pentingnya, di sekitaran wilayah kita ini masih banyak konflik permasalahan masyarakat yang terjadi yang belum bisa diselesaikan. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat, tentunya ingin memberikan yang terbaik, memberikan solutif, sehingga permasalahan-permasalahan yang saat ini tidak bisa diselesaikan, kami akan membantu penyelesaian. Contoh yang terjadi, yang kita rasakan, ada teman-teman kita, saudara kita, yaitu berkaitan dengan memiliki komunitas. Komunitas yaitu sound system yang tentunya memberikan kelangsungan hidup, di mana saat itu tidak bisa memberikan sebuah kegiatan dikarenakan tidak ada sebuah konsensus dalam memberikan BBM. Akhirnya kami kumpulkan semua dengan beberapa teman-teman dari instansi terkait, dari Migas kita kumpulkan untuk bersama-sama dengan semua perwakilan dari SBU untuk bagaimana solutif. Dan alhamdulillah semua disepakati dengan tentunya berpijak kepada kekuatan hukum atau dasarnya, kami sudah bisa memberikan solutif atau pemecahan masalah. Yang kedua juga berkaitan dengan kesejahteraan yang petani penggarap yang ada di Ketajek. Selama 25 tahun belum pernah ada kepengurusan koperasi. Alhamdulillah kami panggil juga kepada Dinas Koperasi, kami juga duduk bersama dengan Dewan Legislatif untuk memberi solutif. Dan saat ini sudah terbentuk, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan warga di daerah Ketajek lebih sejahtera kembali. Dan juga saya juga melihat keprihatinan, tentunya bukan untuk sesuatu hal yang kami yakin Mbak Prima, karena apa yang saya lakukan di sini, saya sebagai Kapolres akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Maka dari itu saya sering melakukan kegiatan sosial, pendekatan seperti ada saudara kita yang sangat peduli kepada kepolisian di sektor Tempurjo, itu memberikan perhatian karena merasa nyaman Bu Rohati ini, yaitu dia membuat sebuah makanan yang disajikan kepada anggota. Inilah membuat saya menjadi prihatin dan simpatik. Saya silaturahmi ke Bu Rohati, ngobrol, komunikasi, dan untuk meningkatkan keimanan beliau, saya tanyakan, Ibu, sudah pernah lihat Ka'bah? Belum Pak Kapolres, pengen lihat Ka'bah. Nggak mungkin rasanya. Iya, sekarang salaman dengan saya, Ibu insya Allah bisa melihat atau tawaf di Ka'bah. Wah Allah, subhanallah. Ini yang saya berikan. Dan juga ada Bu Sumira ya, yang di Tanggul, yang selama 30 tahun tidak ada yang menjenguk, artinya hidup sebatang kara, dan memang disengaja dikucilkan karena penyakitnya adalah penyakit kusta, sehingga saya langsung menemui beliau, di mana yang sangat memprihatinkan dalam kelangsungan hidupnya hanya membuat sapu lidi, di mana sapu lidi itu bisa menjadi 5 ikat. Satu ikatnya dijual hanya 2.000. Kalau kita kalikan 5 jadi 10.000, dan itu dibagi dengan orang yang memberikan bahan bakunya. Sehingga pada setiap harinya hanya mendapatkan 5.000. Bisa dibayangkan bagaimana seorang Bu Sumira ini bisa hidup dengan biaya 5.000. Dan alhamdulillah kami membantu, dan saya perintahkan kepada Kapolsek, apabila ada kebutuhan untuk Bu Sumira, saya yang bertanggung jawab, dan saya juga mengobati, kita rujuk ke Rumah Sakit Subandi. Ini yang kami lakukan. Juga ada juga saudara kita Bu Evi yang mengalami kanker tulang, yang tentunya alhamdulillah insya Allah ini sudah dirujuk observasi, tentunya pertama di Rumah Sakit Subandi, kita akan rujuk ke Rumah Sakit Dr. Stomo, karena tentunya melihat kelengkapan para medisnya atau mungkin
alat-alat lain yang yang ada di Rumah Sakit Sutomo yang lebih baik. Mudah-mudahan kami memohon doa dan tentunya restu daripada warga Jember untuk Bu Evi diberikan kesehatan dan bisa pulih kembali berkumpul dengan keluarganya. Ya, sangat menginspirasi sekalian dan dilihat dari kedekatan emosional, kemudian perhatian dan juga kepedulian dari Kepolisian Resort Jember, tentunya dari Kapolres kepada masyarakat, semoga bisa menginspirasi seperti itu. Ya. Dan pertanyaan terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, himbauan atau mungkin pesan khusus terkait malam pergantian tahun baru dari 2019 ke 2020 dan juga pelaksanaan pemilu kada nanti. Baik, terima kasih kepada pemirsa Jember 1 TV yang kami hormati dan kami cintai selalu. Kami Kapolres Jember menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh warga untuk menikmati dalam pergantian tahun 2020 dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan, dengan tentunya doa-doa yang harapan kita inginkan semuanya terkabul. Tentunya kami mengajak untuk menikmati tahun 2020 bersama keluarga dengan tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang hedonis. Tentunya masih banyak saudara keluarga kita yang masih kekurangan, mungkin dengan aksi peduli kemanusiaan kepada sosial, ini lebih berbaik untuk berbagi kepada sesama. Itu dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan Polres Jember bisa memberikan yang terbaik untuk warga Jember. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi dialog kami bersama Bapak Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal SH.SIK M.Hum. Terima kasih Komandan atas waktunya telah memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih juga Mbak Prima, semoga bermanfaat buat warga Jember. Pemirsa, tahun depan adalah tahun pesta pemilu kada serentak. Jangan sampai pesta yang kita selenggarakan justru membuat masyarakat terpecah belah. Perayaan pesta haruslah menyenangkan dan menggembirakan bagi semua. Jadi, jaga perbedaan pilihan kita agar tidak merusak persatuan kita. Saya Prima Irfantari beserta kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Tajam Dialog selanjutnya. Salam 1 TV. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Mbak Prima.